Kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi dan kita berada di sesi terakhir. Langsung saja Bu Putri, di sesi terakhir ini apa mungkin sekaligus menjadi closing statement dari Anda, bagaimana apa atau follow up apa yang akan dilakukan tentunya agar kunjungan ini dan harapan yang kita inginkan dengan datangnya Pompeo temui Jokowi ini bisa terwujud? Ya, saya melihat bahwa seperti tadi di awal, kehadiran daripada pejabat-pejabat tinggi dari negara-negara besar yang selama ini menjadi mitra bagi Indonesia, 10 besar investor bagi RI, itu menunjukkan adanya kenaikan peran RI di mata negara-negara ini, ya, terutama memang peran di Indo-Pasifik yang saya melihat secara umum juga kawasan itu sendiri meningkat, tetapi Indonesia adalah salah satu atau saya boleh katakan yang paling mendapat perhatian dari negara-negara yang tadi saya sebutkan. Kenapa sebabnya adalah salah satunya bahwa kita sudah berada di track yang benar, ya, berarti mereka sudah melihat kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan harapan mereka, ya, salah satunya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sekarang adalah bagaimana kita sebagai negara memanfaatkan perhatian dari negara-negara tersebut, ya, untuk kemaslahatan kita tentunya. Bagaimana itu adalah internal kerja kita, seperti bagaimana kita berkoordinasi antar KL, ya, yang terkait dengan investasi dan perdagangan Indonesia dengan pihak luar, seperti Departemen Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BKPM, gitu ya, Kemenko Ekonomi tentunya, pajak dan lain sebagainya. Dan apa yang tadi sudah disampaikan Mas Angga juga dari HIPMI mengenai turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu seperti apa? Karena itu yang nanti juga akan menunjang keberhasilan daripada sesuatu yang kita sudah mulai dengan baik ini, gitu. Baik. Nah, tentunya kalau kita on the right track, maka apa yang diprediksi oleh World Bank, Indonesia akan menjadi sebuah negara besar dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oke, baik. Singkat saja, Mas Angga, apa mungkin masukan dari Anda supaya ini dengan pertemuan ini dapat menguntungkan juga untuk Indonesia? Ya, sudah bisa diambil kesimpulan bahwa negara kita ini punya posisi yang sangat strategis, ya, tadi disampaikan Mbak Putri untuk Pasifik ini. Jadi momentum ini harus dimanfaatkan secara sama juga oleh semua stakeholder kita, bukan hanya juga pemerintah, tapi kita juga di sektor usaha. Intinya kita harus mendetailkan langkah-langkah yang ada itu, jangan sampai hanya berupa slogan aja kan, jangan sampai ini hanya tahapnya sampai slogan. Kita harus benar-benar ke tahap yang memang implementatif, dan sekali lagi ke depannya ini bisa sukses kalau didukung juga oleh pemerintah daerah. Jadi benar-benar ini adalah satu simfoni yang harus kita kerjasamakan secara kolektif dan kolegial. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas Fajar, singkat saja closing statement dari Anda. Ada 2 poin singkat saya. Yang pertama, menurut saya kedatangan dari Mark Pompeo ini sebenarnya ini menunjukkan bahwa kita, Indonesia itu sebagai negara yang masih mengedepankan kerjasama multilateral, gitu ya. Karena sekarang ini banyak sekali beberapa negara yang berusaha nasionalis atau proteksionis karena adanya neraca perdagangannya yang negatif atau defisit. Jadi menurut saya kerjasama multilateral itu harus terus dikedepankan. Dan yang kedua, menurut saya di tengah krisis pandemi COVID-19 dan juga menurut saya ada message yang sudah jelas disampaikan oleh Mark Pompeo bahwa memang ada 2 hal. Satu, reformasi struktural itu memang harus segera diakselerasi kecepatannya, dan yang kedua reformasi birokrasi, ya, inefisiensi birokrasi. Tadi ada masalah ego sektoral di kementerian dan BKPM itu adalah salah satu masalah kita, dan juga pungutan dan juga korupsi, dan itu sinergi juga antara pusat dan daerah juga perlu menjadi sorotan ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar, terima kasih Mas Angga dan juga Ibu Putri telah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Tetap jaga jarak, tetap gunakan masker Anda, dan Anda bisa memberikan informasi dan saran email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, serta Instagram. Saya Liza Hasan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.